Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan diberikan untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kota Medan untuk dapat berbagi praktik baik dan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi saya ucapkan. Kita dapat mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Ibu Erna Sianturi, salah satu guru dari SMA Negeri 17 Medan. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah tampilannya terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Oke, Terlihat Ibu Erna. Terima kasih ya Bu. Jadi hari ini pertemuan kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Jadi salam bahagia bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua kita yang ada di ruang virtual ini. Materi kita pada hari ini, pada pertemuan diskusi kita adalah tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita, bahkan sebenarnya sudah kita lakukan di dalam sekolah kita. Nah, kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, saling menghargai pendapat anggota diskusi. Yang kedua, kita boleh raise hand atau angkat tangan sebelum berbicara. Kemudian, sebentar. Yang ketiga, terlibat aktif dalam ruang diskusi dan menjaga etika serta kesopanan kita ketika diskusi berlangsung. Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu kesepakatan kelas kita. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu atau ada yang ingin kita revisi dalam kesepakatan kelas kita pagi ini? Pas. Sudah pas Bu. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Apa? Kami ya. Nah, jadi kita bisa melihat ada Bapak Ibu. Ibunya Sriana. Jadi, pagi hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar tentang budaya positif. Saya juga masih belajar dan ingin berbagi sedikit apa yang saya peroleh dari pelatihan guru penggerak dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, sekolah itu diibaratkan sebuah tanah. Nah, jadi kita ini adalah sebuah tanah, sekolah ini sebuah tanah, dan kita Bapak Ibu gurunya adalah seorang petani. Dan anak-anak murid kita adalah bibit yang akan kita semai, di mana anak-anak murid tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. Jadi ada bibit jagung, ada bibit padi, dan setiap bibit pasti memerlukan perlakuan yang berbeda. Sehingga ya kita sebagai guru harus mampu memahami karakteristik keragaman peserta didik kita. Maka bagi pendidik kita harus bisa menghalangi gangguan-gangguan yang akan menghalangi proses berkembangnya potensi anak didik kita. Nah, kira-kira ini menurut Bapak Ibu semuanya ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak Ibu setuju tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Menurut Bapak Ibu benar nggak itu? Bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Bagaimana? Bisa. Oke, menurut Bu Jelita bisa ya. Kita simpan dulu jawabannya ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan sekolah, apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa. Nah, Bu Jelita ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Dapat. Terima kasih. Jawabannya nanti kita akan lihat apakah jawaban kita itu tepat atau masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran kita. Nah, jadi topik kita hari ini ada 6, cukup banyak, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas, keempat tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima tentang posisi kontrol guru, ini sangat penting, dan yang keenam bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam sekolah. Nah, kita lihat yang pertama tentang
teori kontrol, ya, ada teori kontrol di sini, teori motivasi, dan apa itu makna disiplin. Jadi yang pertama tentang makna disiplin. Disiplin itu berarti belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita. Namun ternyata hal ini di dalam kebiasaan kita menjadi berubah maknanya. Disiplin bukan lagi belajar, tetapi menjadi ketidaknyamanan. Sebagai contoh, ketika kita seorang guru diterapkan absensi dengan fingerprint, dengan absensi jari. Nah, pada awal pasti kita merasa sangat tidak nyaman, kita merasa sangat keberatan, sangat terbebani dengan absensi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita harus terburu-buru setiap pagi, pulang juga harus tepat waktu. Nah, tapi lama-kelamaan dengan ketidaknyamanan tersebut, karena kita mau belajar, nah kita berusaha untuk akhirnya menikmati proses tersebut, walaupun kita di awal itu memerlukan sedikit usaha yang lebih keras untuk melawan semangat kita supaya bisa mau mengikuti budaya yang ada. Nah, dalam setiap disiplin positif, maka akan ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Sebagai contoh, ketika anak kita terapkan disiplin untuk hadir di sekolah tepat waktu, maka nilai kebajikan yang kita harapkan akan ada dalam diri anak adalah untuk selalu berkomitmen, ya, dapat menghargai waktu dan dapat berkomitmen. Kemudian ketika kita melakukan disiplin positif, misalnya untuk membiasakan anak tidak menyontek tugas ataupun tidak menyontek pada saat ujian, maka disiplin ini akan memunculkan pada diri anak nilai kebajikan, kejujuran pada diri anak. Jadi dalam setiap disiplin positif yang kita terapkan mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ketika disiplin ini dimunculkan, maka dia bisa menjadi karakter yang tumbuh dalam diri anak, kemudian dia akan terbiasa dan akan menjadi sebuah budaya positif di dalam sekolah kita. Nah, teori motivasi. Kebanyakan anak-anak kita biasanya melakukan ataupun menaati peraturan sekolah, tatib sekolah itu karena yang pertama itu adalah dia supaya tidak dihukum. Jadi menghindari ketidaknyamanan, dia takut dihukum. Maka dia akan melakukan apa? Saya takut terlambat, saya takut dihukum karena terlambat, maka saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Tapi dia melakukan itu dasarnya bukan karena keyakinannya, melainkan karena ketakutan akan hukuman yang dia dapatkan. Nah, yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, misalnya saja di sekolah kita tiap semester itu selalu ada pemilihan siswa berkarakter. Sehingga anak-anak yang terpilih pada pemilihan untuk siswa berkarakter bisa saja motivasi dia melakukan menaati peraturan sekolah itu karena ingin mendapatkan sertifikat atau penghargaan menjadi siswa berkarakter. Jadi belum karena motivasi yang muncul dari dirinya. Dan yang ketiga, sebenarnya inilah yang kita harapkan muncul dari setiap siswa kita. Ya, jadi dia itu melakukan disiplin positif, menaati peraturan itu karena menghargai dirinya, karena dia memang menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah baik untuk dirinya. Jadi kita mengharapkan kita bisa menerapkan yaitu yang ketiga untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, ya, agar dia mau menghargai dirinya sendiri dan memiliki keyakinan bahwa jika dia melakukan suatu perbuatan, jika dia melakukan suatu perilaku, maka itu akan berdampak untuk dirinya. Siapa yang bilang dia tadi? Ini dia, ini tujuan dari disiplin positif itu Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan, bukan kita inginkan, dan kemudian agar mereka menghargai dirinya. Nah, ketika motivasi intrinsik itu tumbuh, maka ini akan berdampak jangka panjang. Jadi kalau hanya karena rasa takut, kalau hanya karena rasa ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari guru, maka motivasi yang muncul dari dalam diri untuk menaati aturan ataupun melakukan disiplin positif tadi, ini tidak akan berjangka waktu lama. Jadi hanya sesaat saja. Jadi ketika dia merasa takut dihukum, dia lakukan. Ketika tidak, dia tidak akan lakukan hukuman tersebut. Nah, peraturan tersebut. Nah, inilah yang hari ini ingin kita munculkan dalam diri anak-anak kita. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ya, salah satu tokoh pendidikan kita, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bisa mampu cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau anak-anak kita kan pada umumnya masih melakukan sesuatu itu karena perintah gurunya. Jadi karena keinginan gurunya, bukan karena memang dia ingin memerintah dirinya melakukan itu. Dia mengerjakan tugas atau dia datang ke sekolah itu memang karena
perintah orang tua atau karena perintah sekolah, tapi bukan karena kesadaran dirinya akan pentingnya arti sekolah untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk hidupnya. Sehingga kita berharap ya pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menerapkan bahwa merdeka itu harus mampu atau cakap untuk memerintah diri sendiri dapat kita terapkan pada diri anak-anak kita sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu ya, menurut saya perubahan ini bisa kita lakukan jika kita bersama-sama rekan guru dengan yang lainnya bisa berkolaborasi, ya mau bekerja sama untuk melakukan perubahan tersebut. Sulit memang merubah kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri anak-anak. Bukan hal yang mudah, apalagi mereka sudah terbiasa melakukan kebiasaan tersebut atau karakter tersebut sudah tumbuh dalam dirinya selama bertahun-tahun. Ini butuh waktu yang lama dan proses yang tidak mudah, tidak cepat. Sama seperti ibaratnya kita ingin mendorong sebuah lemari. Maka jika saya sendiri mendorong lemari tersebut mungkin bisa bergerak, tapi sangat kecil, sangat sedikit jaraknya untuk dia bisa bergeser. Dan kemudian membutuhkan usaha yang besar, sehingga sulit ataupun mustahil bagi saya bisa mendorong lemari tersebut. Tetapi jika kita sama-sama, saya dengan Bapak Ibu seluruhnya bersama-sama berkolaborasi, mau untuk melakukan perubahan dalam sekolah kita, saya yakin perubahan tersebut dapat kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan perubahan positif di dalam sekolah kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan perubahan positif tersebut? Jadi, kita bisa melakukannya memulainya di awal dengan menerapkan keyakinan di dalam kelas kita. Nah, apa itu keyakinan kelas ya? Jadi, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas di awal. Nilai-nilai kebajikan ini bisa nilai-nilai yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila, ya. Kita mulai dengan menerapkannya di dalam kelas kita. Nah, membuat kesepakatan kelas. Namun, Bapak Ibu semuanya, perlu diingat bahwa keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas itu bukan suatu aturan atau undang-undang yang harus ditakuti anak-anak, dan bukan harus dalam bentuk larangan atau kalimat yang negatif. Misalnya, siswa dilarang berbicara, atau siswa dilarang mengopek, siswa dilarang menyontek, tidak boleh terlambat. Kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi keyakinan kelas lebih berisi kesepakatan, ya, yang kita buat dengan cara kita melibatkan siswa kita di dalamnya. Kita tanya mereka proses pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kita lihat bersama-sama apa keyakinan ataupun apa nilai-nilai kebajikan yang muncul dari kesepakatan itu. Sebagai contoh, ya, siswa tidak boleh terlambat. Kita bisa ganti kalimat ini menjadi lebih positif. Misalnya saja dengan siswa datang atau hadir ke sekolah tepat waktu. Jadi siswa hadir tepat waktu. Nah, siswa hadir tepat waktu ini ya memiliki, suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Kedengaran Bu. Oh, Kedengaran Ibu Erna. Kedengaran. Saya tadi pikir kedengaran karena ada chatnya. Oh, terima kasih Ibu. Jadi misalnya siswa tidak terlambat ke sekolah, kita bisa mengganti dengan kalimat yang lebih positif dengan siswa hadir tepat waktu. Maka dalam hal ini siswa belajar ataupun menyadari tentang nilai disiplin dan komitmen. Jadi dia belajar untuk berkomitmen pada dirinya, menghargai waktu yang ada. Kemudian yang kedua, misalnya saja kita mau siswa itu tidak menyontek pada saat ujian. Maka kita bisa mengganti kalimatnya dengan hal yang lebih positif. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contohnya? Bagaimana kalimat yang bisa kita berikan kalau kita ingin siswa kita tidak menyontek pada saat ujian? Gimana? Apa contoh? Izin, Bu, saya ingin coba menjawab. Ya, terima kasih Bu Riris. Ya, menurut saya untuk mengganti kata-kata siswa tidak mencontek bisa kita ganti dengan siswa bekerja sendiri saat ujian. Ya, boleh ya. Bagus ya jawaban Bu Riris, sangat tepat ya. Jadi siswa boleh mengerjakan sendiri atau menghargai kemampuan dirinya. Jadi nilai yang kita tanamkan dalam hal ini adalah nilai kejujuran. Seperti contoh pada slide ini ya. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu menanamkan nilai tanggung jawab dalam diri siswa. Kemudian dilarang mengganggu temannya. Ini kan peraturan, tapi keyakinan kelasnya ya. Misalnya siswa tertib di kelas itu, maka dia akan menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu seperti tadi dia belajar berkomitmen. Dilarang mencontek itu nilai kejujuran. Dilarang berkelahi itu saling mengasihi.
bergantian menunggu giliran, maka ini menghormati orang lain dan belajar untuk bersabar. Menggunakan masker seperti saat ini, maka siswa itu diajarkan untuk memiliki nilai kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu misalnya, ini adalah disiplin dan berkomitmen. Jadi saya mau ambil contoh sebentar tentang sebentar Bapak Ibu, saya mau ambil contoh tentang kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang telah saya buat bersama dengan kelas saya. Bapak Ibu boleh melihat ya, mungkin saja Bapak Ibu juga bisa terapkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 10 IPA 5. Dan misalnya seperti ini. Jadi setiap peserta didik perlu belajar. Nah, ini adalah kesepakatan yang pertama yang kami sepakati bersama siswa. Setiap peserta didik perlu belajar. Jadi bukan siswa tidak boleh main-main. Nah, kita bisa ganti kalimat ini dengan siswa peserta didik perlu belajar. Jadi dia menyadari bahwa memang dia membutuhkan belajar untuk masa depannya. Nah, yang kedua, berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya di sini ya, siswa diajarkan untuk selalu mengerjakan tugasnya secara tepat waktu, mengumpulkan tugasnya sesuai dengan deadline yang diberikan gurunya. Kemudian selalu bersikap positif. Nah, ini juga mengajarkan siswa untuk selalu menyadari bahwa ya di kelas itu mereka itu beragam. Teman-temannya itu berbeda-beda sehingga dia tidak boleh saling melakukan bully terhadap temannya. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, selalu memberikan usaha yang maksimal dalam setiap mengerjakan tugasnya, bukan asal-asalan, bukan hanya yang penting tugasku ada, yang penting ibu itu nggak marah, yang penting namaku di checklist, tidak, tapi memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki untuk pendidikannya, untuk sekolahnya. Nah, kemudian saling menghargai dan menerima. Ini boleh diterapkan baik untuk guru yang mengajar dalam kelas, baik juga untuk sesama temannya. Kemudian hadir sekolah tepat waktu, santun dalam menyapa. Nah, santun dalam menyapa terlihat sangat hal-hal yang sederhana, namun seringkali siswa kita belum mampu menerapkan ini. Terkadang memanggil teman dengan label, ya, memberikan label. Bahkan kita guru juga Bapak Ibu sering kali memberikan label pada siswa kita. Nah, ini harus kita ubah, ya, kita mulai ubah, kita mulai melakukan perubahan tersebut. Misalnya seperti ini, ada siswa kita yang botak kepalanya, maka kita nggak perlu manggil dia, hei botak, tolong dulu ibu, antarkan buku itu ke kantor. Atau misalnya saja ada siswa kita yang gendut, kemudian kita menyapa dia ataupun memanggil namanya dengan memberikan label pada anak tersebut, ya. Maka ini juga termasuk bully. Maka ini bukan budaya yang positif di dalam sekolah kita. Jadi kita membiasakan untuk memanggil anak sesuai dengan namanya. Jadi tidak memberikan label pada anak sehingga anak juga tidak melakukan hal tersebut pada temannya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Jadi daripada kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas misalnya kan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak tadi boleh kita ganti sehingga lebih positif, ya, lebih bermakna, membangun motivasi siswa dengan menjaga kebersihan. Nah, di dalamnya ini sudah tercakup seluruhnya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang boleh kita buat, ya, di kelas kita masing-masing ketika Bapak Ibu semuanya mengajar, dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai melakukan ini. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan pada materi kita berikutnya. Bu Jani, saya minta tolong boleh Bu Jani? Ya Bu Erna. Tolong nanti sebentar minta tolong Ibu ambil foto kita, terutama ketika seluruh pesertanya masih lengkap. Ya Bu ya. Oh, ya, oke, Bu Erna. Sebentar ya Bu. Kita akan masuk sedikit lagi. Belum. Di-share dulu lah. Oke, sebentar ya. Jadi ini kelihatan Bapak Ibu? Hanya dalam bentuk folder Bu yang kelihatan. Iya, folder Belum ya? Bu Erna.
Hanya folder aja, Bu. Ini sudah? Belum, Bu, masih dalam bentuk folder. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Kalau sekarang sudah, Bu? Sudah, Bu. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas lainnya yang boleh kita modifikasi ya untuk kelas kita masing-masing ya. Ada datang tepat waktu seperti tadi, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kemudian mungkin contoh yang lainnya, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sebenarnya keyakinan kelas tersebut juga nggak perlu banyak-banyak dan nggak perlu harus bunyinya menyeramkan seperti undang-undang dasar ya kan. Nanti kita boleh lanjutkan ya Bu ya, karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Kita nanti sambung dengan link berikutnya ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, sebentar ya, tapi sebelum waktunya habis, saya lanjutkan dulu. Nah, itu apa itu restitusi? Restitusi ini mungkin masih asing dalam telinga kita. Kita mungkin belum umum mendengar restitusi, tapi sebenarnya menurut saya kita sebagai guru sudah melakukan ini di sekolah. Jadi disiplin positif yang dinamakan restitusi itu bagaimana? Jadi kita ya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia mampu kembali ke dalam kelompoknya. Jadi kalau restitusi itu bukan paksaan ya, tapi lebih kepada kita menuntun siswa untuk kembali kepada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu tawaran. Jadi kita nggak memaksa siswa, tapi kita menawarkan suatu tindakan yang bisa dia lakukan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari apa kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Jadi restitusi diri ini adalah cara yang paling baik sebenarnya bagi kita guru untuk mampu menuntun anak ya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu ya, kebanyakan kita ketika anak-anak bermasalah, maka seringkali kita langsung menghukum, menghardik ya, memaki. Padahal kita tidak mengetahui kenapa anak melakukan hal tersebut, sehingga perlu bagi kita guru sebelum kita melakukan restitusi, kita harus mengetahui dulu apa saja sih kebutuhan murid ya. Jadi kebutuhan murid itu ada 5. Menurut Ibu Susi, ya peran yang dilakukan ataupun posisi kontrol yang dilakukan Bu Susi adalah sebagai teman dan manajer. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Posisi apa yang paling sering Bapak Ibu pilih untuk dilakukan dalam kelas? Bu Susi kenapa Bu Susi memilih teman dan manajer? Kalau misalnya sebagai teman tuh kan tadi ya kayaknya anak-anak itu tidak merasa kalau berbuat salah ataupun berbuat sesuatu tidak merasa kita terlalu menghakimi, kita bisa berbicara kayak seperti dari hati ke hati. Kalau ke manajer itu kalau menurut saya kayaknya seperti apa sih yang bisa misalnya dia berbuat salah, apa sih yang bisa kita sama-sama mencari solusi ataupun apa yang bisa kamu kasih ke saya biar saya itu sebagai guru bisa kau hargai dan saya juga sebagai guru bisa menghargaimu gitu. Jadi kita sama-sama ikhlas dalam belajar gitu loh. Jadi kita istilahnya mencari solusi, mencari solusi lah, membuat suatu langkah menuntut anak untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan. Iya gitu. Jadi jangan kita paksakan mau kita apa, tetapi kita tanya mau anak itu apa. Tapi dengan catatan anak itu juga harus menghormati kita, harus tahu apa sih posisi kita gitu. Jadi kita sama-sama balance. Anak tidak terasa terpaksa dan kita juga tidak merasa sebagai guru itu kita dikhianati gitu. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih Bu Susi ya sudah berbagi pengalamannya dan peran yang sudah Ibu Susi lakukan, jadi sudah sangat baik ya. Biasanya kebanyakan guru berperan atau mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan dia langsung menghardik, menunjuk-nunjuk ya kan, kemudian menyakiti, menyindir. Nah, awas kamu ya, kalau kamu nggak lakukan awas ya, rasakan ya. Nah, itu kan menghukum. Nah, kemudian maka hasilnya bagaimana?
Kalau seperti ini, posisi kontrol yang kita ambil, anak akan memberontak. Dan dia akan berbohong. Kenapa? Dia takut. Sehingga dia berbohong, dia menutupi kesalahannya. Nah, kemudian kalau kita membuat orang merasa bersalah bagaimana? Misalnya begini nih, ya. Ini juga posisi yang kadang-kadang kita guru sering juga lakukan. Nah, kita katakan, ibu kecewa kali lah sama kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kan, udah ibu begini, jangan lagi terlambat. Kamu mau ibu kena marah kepala sekolah? Nanti gara-gara kamu ibu kena marah kepala sekolah loh. Nah, ini adalah sikap atau posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Apa yang muncul ya, anak akan merasa bersalah, dia akan menganggap dirinya sangat buruk, sangat tidak baik ya, sehingga dia kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, ini adalah akibat yang muncul. Kemudian dia akan berusaha untuk termasuk juga berbohong. Nah, kenapa? Tapi lebih bukan karena dia membangkang, malah tidak, karena dia kasihan dengan kita. Nah, yang ketiga adalah teman. Ini sering saya lakukan, tetapi ternyata ini juga memiliki kekurangan, Bapak Ibu. Memposisikan diri kita sebagai teman ternyata juga ada kekurangannya. Jadi ternyata ya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ini membuat anak menjadi bergantung pada kita. Jadi dia selalu membutuhkan kita. Jadi dia tidak bisa bertindak sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kenapa? Karena dia membutuhkan kita sebagai temannya untuk memberikan saran ketika dia melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan. Misalnya, ayolah, demi ibu ini, tolonglah, janganlah besok kau terlambat. Demi ibu, ya. Ibu kan pernah bantu kamu, masa kamu nggak mau pernah bantu, masa kamu nggak mau bantu ibu? Jadi kita memposisikan diri kita sebagai temannya, tapi akibatnya adalah dia tidak melakukan aturan ini ke semua guru. Dia hanya pilih-pilih kepada kita aja, ya karena kita temannya. Kepada guru lain dia tidak, sehingga ini tidak baik ternyata, Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga ada di posisi ini selama ini. Nah, kemudian pemantau ini bagaimana? Ini lebih terukur. Jadi dia membuat jurnal atau catatan perilaku anak. Apa yang dilakukan anak, dia pantau, dia tulis. Kemudian sudah pasti kalau kau lakukan A, maka hukumannya akan B. Nah, ini adalah pemantau. Jadi menghitung dan mengukur. Jadi ketika ada berbuat salah, dia terlambat. Kenapa terlambat? Terlambat bangun, Pak, misalnya. Ya udah, kita tahu kamu kan apa hukumannya, apa peraturannya kalau terlambat, langsung seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ya anak hanya menaati peraturan kalau kita awasi. Karena kan kita sebagai posisi pemantau. Kalau nggak kita awasi, dia tidak akan lakukan aturan tadi. Nah, jadi ini juga memiliki kekurangan. Jadi anak selalu meletakkan aturan itu dia lakukan karena dipantau gurunya. Tidak karena kesadaran dalam diri. Yang terakhir adalah posisi yang paling baik sebenarnya sebagai seorang manajer. Dan kita harus belajar untuk melakukan ini Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaan yang ada pada tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, jadi misalnya kita menanyakan pada anak, apa keyakinan yang kita miliki? Apa kesepakatan kelas kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menguatkan anak, ya, menguatkan pribadi anak sehingga motivasi yang muncul, ya, dampak yang muncul itu bertahan dalam jangka waktu lama. Seperti apa misalnya, ya? Seperti apa misalnya dalam tahapan segitiga restitusi? Oke. Nah, ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kemarin ada siswa di kelas saya yang memiliki permasalahan dengan salah satu temannya. Dia tidak melaksanakan jadwal piket. Nah, kemudian teman-temannya ngelapor ke saya, Bu, sebagai wali kelas, Bu, kenapa dia nggak piket? Dia nggak langsung pulang loh, Bu, dia nggak ikut nyapu katanya. Nah, tetapi saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi ini pada permasalahan anak tersebut. Nah, saya panggil anak tersebut, kita berdiskusi dengan anak tersebut, kita stabilkan dulu deh identitasnya. Bagaimana sih menstabilkan identitas ini? Misalnya seperti ini. Nah, Erikson, Ibu mau tanya, kamu tahu tidak kenapa kamu panggil kamu dipanggil ke dalam kantor? Nggak tahu, Bu. Nah, saya mendapatkan informasi, katanya Erikson tidak melaksanakan tugas piket hari Sabtu lalu. Nah, pasti jawabannya iya, Bu. Nah, kita langsung bilang, kenapa kau nggak piket? Kau kok malas sekali? Jangan begitu, dengan Bapak Ibu kan. Nah, bagaimana tahapan yang bisa kita lakukan? Misalnya, semua orang pernah berbuat salah. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, Erikson. Tetapi, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ibu yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, berikutnya tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan.
Nah, Ibu mau tanya, pasti Erikson punya alasan kenapa Erikson tidak piket pada hari Sabtu lalu. Nah, kemudian dia jawab, nah ini, iya Bu, Sabtu lalu saya ada latihan futsal, sehingga saya takut ditinggal teman-teman kelompok saya langsung pulang. Nah, kemudian, ini adalah validasi. Kita menanyakan apa alasan ya dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan tahap yang berikutnya. Kita tanyakan keyakinannya. Tadi kan sudah ada kesepakatan kelas nih, yang tadi di awal ya kan menjaga kebersihan. Nah, kita tanyakan, Erikson masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Pasti dia jawab, masih Bu. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Menurut Erikson, apakah sikap yang Erikson lakukan dengan meninggalkan tugas piket pada hari Sabtu bertentangan dengan keyakinan kelas atau sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, pasti anak tersebut akan bertentangan, Bu. Nah, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, jadi kita menawarkan anak apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak memaksa, hari ini kau pokoknya harus piket. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan tawaran kepada dia. Kita menuntun dia untuk bertanggung jawab, menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jadi kemarin siswa saya ini, Erikson ini mengatakan, Bu, yang pertama saya mau minta maaf dulu sama teman-teman kelompok saya. Ini adalah bentuk kegiatan yang dia akan lakukan pertama. Nah, jadi dia menyadari dulu kesalahannya. Dan yang kedua saya katakan, oke, kalau kamu sudah minta maaf, lalu berikutnya apa yang kamu lakukan? Kemudian dia katakan, saya akan piket hari ini Bu, saya akan mengerjakan tugas piket yang tidak saya lakukan pada hari Sabtu lalu. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi kemudian kita tanyakan, apakah Erikson bisa memperbaiki ke depannya? Dia pasti jawab bisa. Karena jadi Bapak Ibu, kita meyakinkan anak ya untuk bisa memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan dia ke dalam kelompoknya, ke dalam kelasnya, ke dalam jadwal piketnya tanpa ada permasalahan yang timbul di antara dia dengan teman-temannya. Jadi lebih kepada kita menawarkan solusi yang bisa dilakukan anak-anak. Nah, itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, daripada kita langsung marah, kita bisa melakukan hal ini, memberikan pertanyaan ini ketika anak-anak melakukan kesalahan. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah perilaku kamu? Menurut kamu wajar tidak kalau membuat kesalahan? Bisa tidak kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saja sudah sesuai dengan peraturan, dengan keyakinan kelas kita? Kemudian apa saja keyakinan kelas kita? Nah, jadi ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kita berikan ya untuk membantu anak kembali kepada tujuan semulanya. Nah, ini adalah budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Saat ini Bapak Ibu, mari kita berbagi sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan ya, mungkin ingin berbagi pengalaman menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu semua pasti sudah menerapkan budaya positif sebenarnya di kelas kita. Dan segitiga restitusi sebenarnya sudah pernah kita lakukan, cuma mungkin tahapannya tidak selengkap itu. Mungkin saja urutannya tidak seperti itu, tapi sebenarnya segitiga restitusi juga sudah pernah kita lakukan di dalam kelas. Saya yakin itu. Adakah Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya? Silakan Ibu Susi tentang berbagi pengalaman budaya positif. Bukan berbagi ya. Kalau berbagi kayaknya nggak cocok. Terkadang gini ya, kita melakukan perbaikan ke anak itu kesannya mungkin ini mungkin sekedar untuk bertanya ya, bukan. Jadi kan kita mungkin kayak kata Bu Erna tadi, semua kita pastinya sudahlah ya, tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang namanya manajer ya di dalam kelas. Tapi kita kok hasilnya belum nampak gitu. Biasanya gitu, kok hasilnya nggak permanen ataupun belum kelihatan. Mungkin kalau ke saya ya, kita itu sebagai guru mungkin masih melakukannya itu belum, komitmennya belum kuat kali ya, mungkin atau
apalah menurut Bu Erna atau teman-teman, kenapa sih kita melakukan sesuatu itu seakan semangat di depan tapi nanti ujung-ujung kendor? Itu apalah kesalahan kita gitu? Ada nggak? Jadi saya bukan berbagi, sekedar gimana ya? Akhirnya bertanya ya. Oke, terima kasih Bu Susi ya. Menurut saya kenapa hasil yang kita dapatkan belum maksimal meskipun kita sudah melakukan posisi manajer, kita sudah lakukan tiga restitusi, karena kita belum konsisten. Kita belum konsisten melakukan hal tersebut. Kita sendiri sebagai seorang guru sering sekali di awal kita lakukan, kemudian mungkin saja ketika ada permasalahan lain dengan siswa yang lain tidak kita lakukan. Nah, jadi konsistensi diri kita juga sangat perlu sebagai guru. Kemudian yang kedua, harus ada kolaborasi dengan guru lain. Nah, kenapa? Kalau hal itu hanya dilakukan oleh guru A, guru B tidak melakukan, maka anak tidak keyakinan tadi, nilai-nilai kebaikan tadi tidak menjadi budaya dalam dirinya, tetapi hanya diterapkan dengan pilih-pilih bulu, ya, pilih-pilih guru lah, ya kan, bukan pilih bulu, ya kan, pilih guru. Nah, sehingga tidak menjadi budaya. Sulit, Bu, untuk mengubah karakter. Nah, maka dimulailah dengan pembiasaan. Pembiasaan ini harusnya dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh guru, dengan seluruh warga sekolah. Bukan hanya dengan kita saja sebagai gurunya, tidak bisa. Kalau seperti itu maka dia hanya akan melakukan hal tersebut ketika di jam saya, ketika saya sebagai gurunya, ketika guru lain tidak. Maka seringkali ada guru yang mengatakan, enggak loh, sama aku dia baik. Enggak, sama aku dia malas kok. Nah, ini tadi karena tidak menjadi budaya, Bu Susi, ya, belum menjadi budaya. Anak melakukannya masih hanya pada guru tertentu. Nah, jadi dimulailah dengan kebiasaan. Setelah kebiasaan maka akan menjadi sebuah karakter. Ketika sudah menjadi karakter yang tertanam pada diri anak, dia sudah tahu apa nilai-nilainya, ya, nilai-nilai keyakinannya, maka akan menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, maka dimanapun dia berada, ya, hal ini bisa diterapkannya. Kita juga sama. Kita juga belum memiliki karakter itu, masih mau membiasakan diri, masih proses. Sehingga seringkali di anak A kita terapkan posisi manajer, di anak B terkadang kita lepas kontrol, lepas kendali. Kita terapkan posisi yang C, kita terapkan posisi yang penghukum. Nah, makanya perlu seluruh warga sekolah saling berkolaborasi, saling menguatkan untuk melakukan budaya positif di sekolah, ya. Termasuk juga tidak melakukan bully. Ini yang paling sering terjadi. Hal yang paling sering terjadi di sekolah. Jadi, mari kita belajar menciptakan budaya positif sekolah yang ramah anak. Oke. Mungkin itu dari saya, Bu Susi, atau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Atau ada yang lain ingin berbagi pengalamannya? Atau mungkin ingin bertanya juga? Bagaimana? Bu Riris mungkin? Iya, baik, Bu. Saya tertarik sekali dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Terus terang saya belum pernah mendengar ini dan baru kali ini saya mendengar tentang budaya positif ini ya Bu. Ya mungkin sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu istilahnya itu budaya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana budaya positif ini dapat berpengaruh di sebuah sekolah dalam menghindari praktek bully terhadap teman-temannya gitu Bu. Dan apa peran kita sebagai guru untuk lebih memaksimalkan budaya positif ini di sekolah, begitu Bu. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Riris, ya. Jadi budaya positif sangat berpengaruh bagi anak-anak, ya, untuk tidak melakukan praktek bully terhadap teman-temannya. Di mana posisi kita, ya, guru berperan sebagai teladan. Jadi kita kembali kepada tiga posisi guru dalam Tuturi Handayani, ya. Yang pertama sekali kita dulu teladannya, kita dulu memberikan contoh kepada anak-anak. Terkadang kita bilang sama mereka, nah kamu jangan bully temanmu, nggak boleh gitu, jangan jajak temanmu. Tapi ketika mengajar, kita lepas kontrol. Seringkali kadang kita anggap itu sebagai suatu lelucon, ataupun membuat lucu terhadap teman-temannya, kita langsung bilang, ya, hei keriting, apa tadi yang Ibu tanya? Coba dulu jawab. Nah, ini juga suatu bentuk bully. Jadi kita harus memulai dengan memposisikan diri kita sebagai teladan, ya, untuk memberikan anak motivasi, kemudian memberikan contoh bagi anak, dan tidak hanya berbicara, tapi melakukannya langsung, mempraktekannya langsung kepada anak-anak kita. Nah, pengaruhnya adalah anak akan
terbiasa menerapkan hal yang sama terhadap temannya, karena anak-anak adalah peniru yang baik. Ketika guru ya melakukan misalkan di kelas mengejek temannya, maka dia akan juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia berpikir gurunya aja lakukan itu, berarti boleh dong. Kan guru kan selalu benar di prinsip anak-anak ya, di pemikiran anak guru selalu benar. Sehingga kalau kita bully temannya, kita ejek temannya dengan label keriting, hitam, gendut, ya kan, pesek dan lain sebagainya, maka dia akan berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Maka guru berperan sebagai teladan untuk memberikan contoh praktik langsung pada anak dan sebagai motivator bagi anak. Ada lagi yang ingin ditambahkan oleh teman-teman sekalian? Karena waktunya Gini, sudah. Buerna. Nah, ya Bu. Kalau kita lihat ya, tadi kan harus adalah kesepakatan bersama di antara guru ya. Cuman kan kalau kita lihat, entah penglihatan saya sendiri, kalau kita lihat kayaknya sepertinya tidak semua sih guru memiliki kesadaran ataupun apa ya, mempunyai komitmen yang sama untuk melihat satu masalah untuk bagus ke anaknya. Jadi seperti ada rasa apatis ke kita ataupun ke diri saya ke bahwa yang kita lakukan itu ya seperti kayaknya ya ujung-ujungnya nggak bisa sempurna gitu. Jadi menurut Bu Erna lah, menghilangkan sikap apatis kita, apalagi kita melihat memang teman-teman kita ya terkadang kita sendiri pun ya apa ya agak-agak kadang bagus kadang enggak. Jadi gimana lah? Kalau saya Bu, percayalah setiap hal baik yang kita lakukan pasti akan berdampak meskipun itu kecil. Mungkin saat ini belum terlihat perubahannya. Mungkin kita terlihat kayaknya aku sendirian seperti ini, kok teman-temanku nggak seperti ini, guru-guru yang lain nggak seperti ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, dengan kita memulai melakukan perubahan, ya, baik itu hal kecil, ya, pasti akan memiliki dampak, meski dampaknya masih kecil. Dan jika kita terus berkomitmen melakukan ini, maka akan memberikan dampak atau perubahan yang besar. Lama kelamaan teman-teman kita akan melihat, oh iya ya, teman-teman akan melihat. Jadi tidak dengan berbicara, tidak dengan berkoar-koar, tapi dengan menunjukkan sikap kita sebagai guru yang sudah mengalami perubahan tadi, perubahan paradigma tadi, sehingga teman-teman itu merasa akan sadar sendiri, oh iya ya, oh iya benar ibu itu ya, kok ibu itu bisa seperti ini ya. Malah kadang-kadang dia akan bertanya, kok bisa sih apa itu si siswa si C itu samamu baik, gimana caranya kamu bikin? Nah, jadi percayalah Bapak Ibu ya, mulailah lakukan perubahan. Hal kecil apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak, meski dampaknya masih kecil, tapi kita sudah memulai melakukannya. Jadi ini adalah sedikit yang kita bisa berbagi hari ini. Topiknya sangat menarik dan Bapak Ibu semua juga sangat semangat untuk mengikuti pertemuan kita hari ini. Ada sedikit refleksi yang harus kita lakukan, yaitu tentang 4 pertanyaan, tentang apa perubahan paradigma yang Bapak Ibu dapatkan setelah kita mengikuti sesi ini. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini, peran apa yang selama ini Bapak Ibu sering lakukan, dari 5 peran tadi ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer, mana yang Bapak Ibu sering lakukan, dan yang keempat, yang terakhir, ke depannya Bapak Ibu akan memilih ya, atau menerapkan posisi kontrol yang mana. Nanti akan saya sematkan link Google Form untuk Bapak Ibu bisa isi. Dan terima kasih buat pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya. Kemudian kita mari berfoto bersama sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, kita foto bersama, kita pasang senyum kita yang paling manis. Satu, 2, 3. Sekali lagi ya. Ibu Jani. Belum semua tuh Bu Erna, Bu Ninta belum. Jani, lihat ke sini. 1, 2. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya. Terima kasih buat kerjasamanya. Mari kita bergerak bersama melakukan perubahan demi kemajuan pendidikan bangsa kita. Terima kasih.